masih seperti yang ada filosofi dari lagu ini sebenarnya. Apa itu? Kalau kita kaitkan dengan Bawaslu, bahwasanya Bawaslu itu ya kan tak ingin sendiri dalam mengawasi. kamu cocologi namanya. Kalau lihat ini ya, ada obrolan seputar demokrasi. Kalau sebenarnya proses ujung dari demokrasi itu lahirnya kehidupan masyarakat sipil yang demokratis, bisa berpendapat, menyuarakan kehendak, kemudian lahirnya pertumbuhan ekonomi dari proses kepemimpinan. Salah satunya yaitu terbukanya ruang bagi orang-orang kecil untuk masuk ke dalam pertarungan, seperti ya salah satunya pertanyaan saya cuma mau ngomong dari tadi kita ngobrol nggak ada kopinya. Nah ini salah satu kehilapan yang harus disegera. Aku dari tadi lihat barangmu itu, masa itu jadi figuran. Boleh. Bisa nggak itu diolah? Baik, kita olah, kita buat kopi. Itu apa? Kok ada suntikan rumah sakit di situ? Itu apa itu? Jadi ini bang, Nah, adalah hasil karya karena keterbatasan sebenarnya. nah, Bagaimana bisa kopi yang seakan-akan espresso? Jadi ya kita gunakan alat sederhana yang mudah-mudahan rasanya nggak kalah dengan yang apa nama alatnya? apa ya, mungkin kalau mengambil bendanya ini suntikan pipet dan preso, mungkin pipet preso begitu kan? Ya boleh lah. Kita proses dan ya. Itu kamu sudah kasih apaan gitu? Belum bang, biarkan ditiru oleh hal yang juga berguna ya. Ini menarik ini. Ini kan kalau pakai grinder ini kan hasilnya gilingannya medium. Biasanya kalau dia dibuat pakai mesin espresso susah untuk mendapatkan ekstrak espressonya. Dengan alatmu ini dengan gilingan yang medium ini, kira-kira bisa nggak sih? Coba kita Nah, terus cara kerjanya gimana nih Pak? Portafilternya di mana nih? Tempat menampung kopinya. ini kopinya belum apa ya? Oh ya. Halus lah, karena kalau nggak halus Tapi gilingan ini bisa menghasilkan espresso dengan menggunakan ini. bisa. Dan mesinnya ya, Gerinda ya. Unik. Nah, untuk menggunakan alatmu ini butuh berapa gram kopi kira-kira? Sebenarnya ini kan alkitanya 60 ml ya, 60 ml 60 gram atau bisa ambil sama. Jadi Bisa dikasih 30 atau 40. Jadi kalau 40 gram kopi kan sisanya 20 mili aja. 20. Tapi kan kopi kan sifatnya adalah melesat kan, menyimpan air. Jadi Iya, kan ini 60 mili. Perbandingan kopi dan airnya 20-40 atau 30-30. bisa kita buat 30-30 atau 40-20. Karena sifat kopi kan sebenarnya kan menyerap air. Nah, Jadi dia bisa kalau kita lihat bagaimana. gemetar saja itu menyajikan kopi lalu 100 sendok ini berapa mili? saya juga nggak tahu. Oh, jadi pakai rasa aja. Pakai feeling aja karena ya semoga feelingnya pas. Ini kalau alat ini diproduksi massal, saya yakin Pak, industri kopi yang pakai mesin itu resiko gitu ya. Oh, karena ini kayaknya kurang ini. Kurang apa? Kita coba aja. Oke, berarti kita bisa tambah.
Camping. Nah. Bismillah. Dia butuh berapa lama sebelum di press? Ya sekitar 20 detik. Dibiarin dulu terjadi proses ekstraksi, baru kemudian di press. Lalu misalnya di apa? Biar kameranya itu menjangkau. Boleh. Ini sudah berapa detik? Yang itu sih. Jadi prosesnya ini berapa detik sampai keluar? Ini sangat cepat sekali. Iya, tergantung gilingan sebenarnya. Gilingan kopinya halus, dia bakal agak lama. Jadi tingkat kehalusan kopi mempengaruhi proses. Dia menggunakan berat badan ya. Iya, karena tangan melahirkan tekanan ya. udah cukup kuat. Kira-kira barnya berapa bar ini? Ada kremanya meskipun sedikit. Aromanya keluar juga. Rasanya tebal. Berapa kan? Ini 30k dapat. 30 kan. Ini clean juga hasilnya. Tanpa ampas juga. Nah ini benar sudah kalau mau. Iya, siap. Kopi yang enak. Dari apa tadi alatnya? Pipet espresso. Karena terbuat dari alat suntik. Alas suntikannya. Saya juga dapat ide setelah saya buka-buka juga untuk kopi sekarang dan menemukan juga awalnya juga riset lah. Ini bagaimana cara membuatnya ya kan. Akhirnya muncul ide saringan. Itu dari mana saringannya? Saya pakai itu tutup botol. Yang saya lubangin kecil-kecil kan sebagai jadi hasilnya tetap clean. Kan sebaiknya nanya apa bisa gitu kan, apa enggak ampasnya nggak ikut kan kayak gitu ya. Mungkin saya bisa jadi ampasnya ikut tapi nggak juga terlalu banyak kan. Tapi memang kopi ini apa ya, identik dengan obrolan-obrolan tentang pembaharuan perubahan. Kalau lihat kita baca misalnya buku-buku sejarah kopi, ketika dulu kalau tidak salah di zaman kekuasaan Utsmani ya di Turki, kedai kopi itu sempat semarak kan. Kedai kopi pertama itu ada di sana. Nah di kedai-kedai kopi ini orang sering membincangkan hal-hal untuk pembaruan, tentang pembaruan, atau keadaan sosial. Nah, permisi, ya, Pak Hari ini masa ngopi nggak ada kuenya kan? ini apa lagi? Ini kue biasa aja, kue biasa. Oh, kukira produk kita juga. Oh iya, Hah? beli di sini aja. Oh, kukira produk mamanya anak-anak. Iya ya. Sampai toko kopi sempat atau warung-warung kopi saat itu dilarang. ya karena ya mungkin ada sumbang yang lebih Banyak dia obrolannya mengganggu. Akhirnya banyak yang menganggap kopi dan gerakan sosial, kopi dan gerakan demokratisasi itu satu identik lah. Buat kafein pada kopi ini mempengaruhi atau memberikan instrumen untuk orang-orang berpikir begitu, memantik. Dan kenapa harus ada kopi di antara kita? Ya agar obrolan kita juga bisa lebih enak lagi. Tapi ini nggak bermaksud obrolan ini merongrong siapa-siapa, karena kita membatasi ya. Ini cuma soal isu demokrasi dan pemilu. Ya kan. Dan keadaan sekarang dan mungkin keadaan yang akan datang bagaimana. Ya, jadi sahabat Bawaslu, beliau di ruangannya itu
art kopinya Langka. Dan memang beliau adalah kopi edik. Kopi yang dia minum nggak boleh pakai bubuk. Kalaupun boleh, ya itu sesekali lah. Cuma dia lebih sering edik, memang nggak pakai bubuk. Dia pecandu kafein. Ya, dan bukan alkohol. Tapi bukan alkohol. Bukan alkoholik. Bukan juga tualik. Pecandu tua. Ya gimana nyebutnya? Lapok. Baloik. Oke, abang lanjut lagi. Kopi sudah, ya kan, cemilan alhamdulillah ada. Ini semuanya dari sekitar sini lah. Sekitar sini. Menyinggung tadi diskusi kita bahwasanya pemilu, ya kan, pilkada ke depan harus ada beberapa norma-norma baru. Gimana tanggapan bang? Ini kan di fraksi lagi ada rencana ya, rencana revisi undang-undang pemilu yang menyangkut juga ke pilkada bangetnya, tentang pilkada serentak di tahun 2024. Sedangkan untuk yang pemilu sendiri itu terkait masalah ambang batas yang partai politik. Terus tanggapannya Pak? kalau soal yang politiknya enggak ini ya. Ya, kita dari Ya, kalau dia hukum pemilunya sebenarnya kita 2018 kita menghadap pemilihan gubernur kemarin sih, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Manado. Kemudian 2019 kita masuk pemilihan presiden, DPR, kemudian legislatif lah ya, provinsi, kabupaten, kota. Banyak apa ya? Mungkin banyak dinamika pemilihan dan pemilu melahirkan banyak apa kira-kira isu lah ya, isu-isu tentang perubahan. Banyak sih bicara misalkan isu penegakan hukum, ya. Oh, dianggap bahwa main politik ini susah. Ada pesimisme begitu. Baru kemudian kalau di isu sengketa tadi kita sudah bahas ya, soal bagaimana sih mendudukan pemantau, mungkin nggak sih? Nah, itu tergantung kan, keadaan hari ini bisa menjadi hukum di kemudian hari dalam hal ada pembentukan perundang-undangan. Harapan kita tadi situasi kayak Balikpapan, kemudian situasi kayak Kukar, di mana mereka cuma berisi satu pasang calon, ada ruang lain untuk pemantau. Nah, sepanjang itu menjadi agenda perubahan perundang-undangan atau menjadi isu krusial yang bisa didorong menjadi agenda perubahan undang-undang, boleh jadi bisa berubah. Kan kalau kita mau tarik ke prinsip lah bahwa demokrasi ini bisa diakses seluas-luasnya untuk publik berpartisipasi, bukan hanya pada saat pemilihan ya, tapi juga pada saat proses lahirnya undang-undang ya, itu bisa disahkan. Nah, dulu kita pernah punya kritik mengenai partisipasi. Dulu ada kritik waktu kita masih kuliah lah. Partisipasi kita ini dianggap partisipasi semu. Partisipasi itu ketika dianggap ada kehendak untuk warga negara itu berpartisipasi kalau dalam hal kepentingan pemerintah atau negara. Misalkan kita punya dengar tagline, misalkan tagline-nya pajak itu, orang bijak bayar pajak gitu. Dalam hal partisipatif seolah-olah baru adalah warga negara yang baik ya nyoblos gitu. Ya, ada haknya. Nah itu yang kemudian menjadi kritik bahwa partisipasi ini cuma berhubungan dengan ketika ada kepentingan kekuasaan atau negara.
Nah, kemudian bagaimana kalau partisipasi itu berhubungan dengan hak publik yang lain, misalkan hak mendapatkan informasi pembangunan, hak untuk mempengaruhi kebijakan. Soalnya kalau warga ada kesan ya, kalau warga negara bicara soal bagaimana kebijakan yang layak, itu bukan urusanmu, itu urusannya pemerintah. Sudah ada yang jadi ada kayak pembatasan partisipasi cuma berhubungan dengan bilik suara, bayar pajak, bayar retribusi, kan? Nah, kita bisa di situasi kalau kita mau tarik persempit ke soal pemilu. Disinilah momen warga negara melakukan partisipasi. Kalau dulu orang mengkritik misalkan pilkada kita atau pemilu kita ini lebih seperti pilkada prosedural daripada substansial. Dia cuma proses untuk melahirkan kepemimpinan, tapi bukan proses yang melahirkan pemimpin yang berkualitas. Nah, kalau ingin prosesnya benar, hasilnya baik, saat ini proses kita untuk mempengaruhi kebijakan pembuat undang-undang, bagaimana melahirkan hukum di pemilu sehingga melahirkan satu sistem tata kelola pemilu yang melahirkan kepemimpinan yang berkualitas. Kira-kira begitu. Inilah saatnya. Cek kopi. Oh ya, kita angkat dulu ya. Perlu tos nggak ya, badan? Boleh bang. Ya. Ini belum diaduk, habis pesakan dulu yang hitamnya. Keras. Ya, udah talek satlek. Hukum itu keras, begitulah ada. Cuma gini, pada aku di kesempatan ini juga ingin sampaikan ya kepada penonton podcast kita ini, netizen, sahabat Bawaslu yang katanya pada sebelum acara yang tadi rata-rata anak muda. Gak tahu usianya budaya itu apakah di bawah 30 tahun atau di bawah 50 tahun. Intinya produktif ya. Nah, di kesempatan ini kita mau sampaikan bahwa saya ingat almarhum dosen saya Pak Hendro. Dulu saya ada pelajaran kuliah namanya hukum humanitar, hukum tentang perang. Saat itu dia tanya di kelas, sebelum kita belajar tentang hukum perang ini, apa sebenarnya tujuannya sih? Kenapa kok ada pengaturan tentang hukum perang? Kita semua jawab, ada yang biar perangnya tidak membunuh masyarakat sipil, biar tidak menghancurkan tidak salah sasaran dan seterusnya. Ternyata dia bilang salah semua. Apa jawaban yang benar? Hukum perang itu dibuat biar tidak ada perperangan. Jadi jangan juga ditafsirkan bahwa hukum pilkada dibuat biar nggak ada pilkada, bukan gitu. Jadi kita mau sampaikan bahwa kalau kita lihat perundang-undangan kan di dalamnya ada semacam kayak tujuan dari undang-undang, ada yang mau dicapai, kemudian ada semuanya proses-proses ideal dari perundang-undangan itu dibuat, dimaksudkan untuk apa. Kemudian ada hukum-hukum tentang larangan dan sanksi di dalamnya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sanksi pembebanan, sanksi pemidanaan itu dimaksudkan kan norma itu agar orang itu tidak lari dari tujuan dari yang mau dicapai. Gitu. Sama kalau kita buat perjanjian ada namanya saya sertakan rumah agunan. Iya ya. Sebenarnya tujuan dari agunan ini agar orang tunduk pada pokok perjanjiannya sebagai jaminan. Nah, sanksi dalam pemidanaan itu sebagai jaminan agar orang itu ikut pada rel yang taat pada norma yang sebenarnya. Nah, sehingga ukuran kesuksesan pemilu seharusnya bukan diukur dari berapa orang yang disanksi, tapi seberapa banyak orang yang
taat. Nah kalau kita lihat trennya kan orang mengukur kerja kita, ada orang yang di penjara atau enggak, tapi nggak pernah mengukur seberapa banyak mereka yang terlibat dalam pemilu ini bebas dari pelanggaran. Yang taat tadi. Yang taat. Nah itu kualitasnya sebenarnya di situ, bukan kalau pemidanan ada terjadi perbuatan pidana, ya oke, kita bisa ukur bahwa ada orang yang mengingkari tujuan kita sehingga dia perlu dipidana. Tapi bukan berarti dengan alasan bahwa adanya yang dipidana atau ada orang yang dipidana itu mengganggu tujuan demokrasi, kita menutup mata dari ya, tapi kita akan tetap gunakan. Tapi upaya tujuan sebenarnya memastikan bahwa semua yang terlibat itu berada dalam rel Sesuai kan. ya, sehingga kita bergerak pada rel yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Ya, jawaban Bawaslu memang ya dilematis. Ketika ada tahapan pilkada, tahapan pemilu yang dilihat oleh halayak itu sebenarnya itu kok nggak ditangkap, dia nggak lihat yang taatnya nggak dihitung. Ya. Itu kalau kata-kata mungkin begini, manusia itu akan menjadi pengacara bagi dirinya sendiri dan menjadi hakim bagi orang lain. Jadi kemungkinan seperti itu. Ya, tapi juga nggak bisa kita salahkan. Ya, Oke, kita fine-fine aja selama memang kita sesuai dengan perlu yang ada, ya kenapa masih bisa. Ya baik, sahabat Bawaslu, saatnya obrolan ini kita akhir. akhiri. Gak ada pesta yang tak usah ya. Tak ada pesta yang tahu saya. Menarik ini. Terus sangat disayangkan sekali. Kenapa harus diakhiri kan begitu? Ya karena situasi, ya kan, dan kondisi ya, kita harus mengakhiri pesta ini kan gitu. Ya. Oke, Bang Ari, ada closing statement atau ya penutup ya dari obrolan kita ini. Aku cuma ingin satu ungkapan ya, Latin judulnya Sidis Pacem para Justitium. Jika kau ingin mewujudkan kedamaian, tegakkan keadilan. Nah, sebenarnya itulah esensi dari penyelenggaraan pemilu kita. Kehadiran Bawaslu diharapkan berjuang atau bekerja melaksanakan semua kewenangan untuk mewujudkan keadilan. Ya, baik sahabat Bawaslu, sampai di sini. Yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.